Proses rekapitulasi suara di tingkat nasional, saudara, masih dilakukan KPU dan hari ini KPU juga akan mengumumkan hasil pemilu. Bagaimana proses rekapitulasi terkini di KPU? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Valentina Sitorus yang memantau jalannya rekapitulasi dan ada Alvania Rizky yang memantau jalannya demo di depan KPU. Selamat petang, Valentina dan juga Alva. Saya ingin ke Valen terlebih dahulu. Valen, bagaimana jalannya rekapitulasi hari ini, sementara bagaimana perolehan suaranya? Iya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Dari proses rekapitulasi terhadap dua provinsi yang ditunggu-tunggu ataupun dua provinsi akhir dalam proses sidang pleno yang memang sudah diharapkan segera selesai untuk kemudian agar KPU bisa menetapkan siapa yang menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu 2024 hingga kini masih berlangsung. Terbaru yang kemudian sudah disahkan oleh KPU Republik Indonesia melalui Ketua KPU Hashim Asyari ini adalah perolehan suara dari rekapitulasi di sidang pleno terhadap Provinsi Papua Pegunungan, di mana bisa dikatakan bahwa sesuai dengan angka yang tadi juga dipresentasikan, pasangan Prabowo Gibran ini mendapatkan suara unggul dengan jumlah 838.382 suara. Kemudian pasangan Anies Muhaimin ini mendapatkan 284.184 suara dan kemudian disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud yang mendapatkan 175.956 suara. Sehingga kalau bisa merangkum dari proses sidang pleno terhadap rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari tingkat TPS hingga tingkat nasional, setidaknya KPU RI telah mengesahkan rekapitulasi suara dari 37 provinsi dengan data jumlah suara yang sah ini berada di angka 162.505.793 suara. Kalau dipresentasikan dari masing-masing peserta calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2024 ini bisa dikatakan bahwa pasangan Anies Muhaimin ini mendapatkan suara sebesar 25,02%, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan suara 58,5%, kemudian juga pasangan Ganjar Mahfud ini mendapatkan suara dengan jumlah 16,43%. Kemudian yang menarik juga Ibrahim dan juga saudara, tentu yang menjadi sorotan adalah bagaimana kontestasi dalam pemilihan legislatif. Memang sampai saat ini di Provinsi Papua Pegunungan masih dilakukan rekapitulasi penghitungan terhadap seluruh caleg yang menjadi kontestan dalam pemilihan legislatif 2024. Tapi yang menarik adalah bagaimana ini dalam 37 provinsi kemudian yang kemudian sudah diproses rekapitulasinya di tingkat nasional, perolehan partai politik peserta pemilu, yang mana kita tahu ada 18 partai politik peserta pemilu tingkat nasional dan 6 parpol tingkat lokal. Kalau kita mengetahui dari proses penghitungan suara di masing-masing parpol, ini memang menjadi hal yang menarik karena dari angka-angka yang kemudian sudah ditampilkan ke publik, ini KPU menjadi sorotan, ada polemik di situ lantaran ada tabulasi ataupun yang terpampang dalam sistem rekapitulasi KPU melalui Sirekap begitu ya, real count hitung cepat versi KPU ini kemudian waktu itu sempat dihilangkan dari website KPU. Nah, kalau misalnya saya boleh menyampaikan sebelum kita memang menunggu hasil resminya dari KPU, data per tanggal 4 Maret 2024 jam 11 siang dari 65,84% seluruh TPS ini menyebut bahwa hanya ada 9 partai politik yang lolos ambang batas parlemen melebihi dari angka 4%, di mana bisa dikatakan ada PDI, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3. Angka yang paling kecil P3 di sini adalah 4,01%, sementara selain itu angka dari sejumlah parpol, 8 parpol politik lainnya ini ada di bawah 4%. Yang terbaru saat itu adalah PSI berada di angka 3,13%. Memang proses rekapitulasi ini masih berlangsung, kemudian akankah mendapat berapa kursi, ini penghitungannya juga masih berlangsung. Tentu ini masih menunggu keputusan dari KPU. Yang jelas tugas kita sebagai masyarakat memang harus mengawal sedikitnya hingga nanti waktu yang ditetapkan sesuai dengan tenggat waktu di mana KPU diwajibkan untuk
kemudian memberikan pengumuman ataupun juga menetapkan siapa peserta pemilu yang kemudian memenangkan suara menjadi pilihan rakyat di pemilu 2024 ini.